Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perempuan itu tengah membersihkan make up ketika Abi masuk ke kamarnya. Ada suasana yang berbeda. Entahlah, tetapi yang jelas kecanggungan begitu terasa di antara keduanya. Ruby sendiri tengah tertidur setelah seharian ikut sibuk sendiri dengan keriuhan versi bocah itu. Perlu bantuan, tawar Abi mendekat, duduk persis di depan Ajeng, lebih tepatnya di pinggir meja rias. Enggak, kamu jangan di sini, tegur Ajeng merubah posisi duduknya. Terasa aneh saat hanya berdua saja. Yang jelas Ajeng merasa canggung, mungkin karena masih belum terbiasa. Padahal pengen bantu, gak boleh ya, ujar Abi salah tingkah. Keluar bentar mas, aku mau ganti, usir Ajeng yang membuat Abi melongo. Jangan kaget gitu, cepetan keluar, aku pengen ganti, udah gak nyaman, tegur Ajeng mendadak tak sabaran. Tapi kan kita udah, aku masih malu, jawab Ajeng cepat, menarik tangan Abi agar pria itu keluar dari kamar. Abi menurut dengan wajah pasrah dan juga bingung. Cukup lama menanti Ajeng selesai menukar pakaiannya. Perempuan itu keluar dengan menggendong Ruby yang sudah terbangun. Udah bangun, sini sayang sama papa, ujar Abi melentangkan kedua tangannya. Sementara Ajeng ke bilik belakang menyiapkan makan malam. Suasana sudah sepi, hanya ada keluarga inti. Tidak begitu banyak kerepotan di rumah, karena semuanya menggunakan jasa catering untuk jamuan tadi siang. Mas, Hanan, makan dulu, interupsi perempuan itu setelah menyiapkan piring. Masih banyak makanan di meja makan. Aku masih kenyang kak, itu Mas Abi sama kakak aja. Sedari siang belum makan kan? Ruby biar sama saya, ujar Hanan cukup pengertian. Abi yang merasa lapar pun mengiyakan. Memang benar, ia belum mengisi perutnya sedari siang. Mau sama apa mas? Tawar Ajeng menyiapkan untuk suaminya. Ngambilin buat aku? Tanya Abi, merasa heran sekaligus terharu. Iya, atau mau ambil sendiri? Enggak, aku tersanjung. Makasih udah diambilin. Sini, ujar Abi merasa senang. Keduanya makan dalam diam, apalagi Abi terus menatapnya membuat Ajeng sedikit kesusahan nyampai ke kerongkongan. Mas, makan, jangan liatin aku terus, tegur Ajeng melirik sengit. Kamu lucu sayang, masa sama suami sendiri malu, ajaib tapi nyata. Ajeng tidak menyahut, menghabiskan isi piringnya dengan cepat, sementara Abi fokus mengunyah. Setelah selesai berniat membantu ikut membereskannya. Gak usah, kamu temani Ruby saja sana, tolak Ajeng mengusirnya. Ya udah, aku ke kamar dulu ya, pamit Abi, lalu berjalan keluar, menggendong Ruby, mengajaknya main di kamar. Sementara Ajeng menyelesaikan sedikit cucian, lalu menyusul ke kamar. Terlihat Abi dan putrinya tengah mengobrol, dengan anak itu lebih mendominasi. Udah, sini sayang, gabung, ucap Abi melambaikan tangannya agar istrinya mendekat. Ajeng melangkah mendekati ranjang, memposisikan dirinya di samping Ruby yang jelas agak jauh dengan Abi. Ruby, tidur sayang, sudah malam, mama tidur dulu ya, ujar Ajeng yang merasakan lelah dan mengantuk. Kamu istirahat saja, biar Ruby aku yang temani, pasti capek kan? Iya mas, terima kasih, aku tidur duluan ya. Tak menunggu waktu lama, Ajeng benar-benar tertidur. Abi mendekat, membenahi selimutnya, lalu mencium keningnya agak lama. Setelah Ruby tertidur, pria itu baru bisa terlelap menjemput mimpi.
Ini bukan mimpi, tetapi nyata yang benar-benar mendebarkan dan menenteramkan. Bisa memeluknya semalaman, bahkan berbagi ranjang dan selimut tanpa paksaan. Rasanya tuh beda, padahal jelas bukan yang pertama untuk Abi, tetapi terasa sangat istimewa. Ajeng yang pagi itu masih terlelap sedikit kaget kala terbangun ada tangan kokoh yang memenjara tubuhnya. Hampir ia memekik kalau saja tidak sadar bahwa dirinya bahkan sudah meresmikan pernikahannya kemarin. Perempuan itu dengan hati-hati menyingkirkan tangan suaminya, mengingat ia harus bangun pagi, belum sempat beranjak sama sekali. Abi kembali menariknya dalam pelukan lebih erat. "Mas, aku mau bangun," gumam Ajeng berusaha meloloskan diri. Kamu mau kabur? Aku masih betah begini," jawab Abi enggan memindah tangannya, bahkan mengusak lembut di bagian cerukan leher hingga membuat Ajeng seketika meremang. "Enggak, cuma ini udah pagi dan kayaknya kita kesiangan," ujar Ajeng sembari menguasai degup jantungnya yang mulai rancak. Abi memberi jarak, namun tak melepaskan pandangan, membimbing istrinya agar menatapnya. "Semalam capek banget ya, sampai pamit tidur duluan." "Iya mas, maaf," ucap Ajeng berusaha menghindari tatapan Abi yang lembut. "Gak apa-apa sih, cuma sebenarnya semalam pingin ngobrol aja. Banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu selama setahun lebih ini. Kamu kan udah denger cerita aku. Kalau versi kamu gimana?" "Penting buat diceritain. Gak ada yang menarik, semua hanya tentang luka. Aku pikir kamu udah bahagia dengan istrimu." "Kamu sih cepat-cepat pindah, coba bersabar sedikit. Tahu nggak, saat pertama kali aku terbangun sadar dari rumah sakit, hanya ada kamu dan Ruby yang pertama aku ingat. Rasanya rindu sekali pada kalian, tapi harapan itu seketika sirna saat mengetahui kamu telah pergi ninggalin aku. Mungkin kalau bukan karena mengingat janjiku padamu dan tekad bulatku untuk memeluk kalian lagi, aku sudah berpulang karena tidak punya semangat hidup." "Kasian, ternyata kamu menderita juga mas. Aku kira kamu udah bahagia. Makanya aku memutuskan untuk membenahi hatiku dan melupakan dirimu. Aku sebel waktu pertama kamu tiba-tiba datang. Kesel, marah, kecewa, dan rasanya sebel banget lihat muka kamu muncul membawa penyesalan." "Sekarang masih kesel nggak?" "Masih, mana nempel-nempel mulu. Aku susah gerak," keluh Ajeng yang membuat Abi semakin gemas. "Kan udah sah, ya nggak apa-apa. Halal juga lebih dari menempel. Nanti malam boleh nggak?" "Nggak tahu," jawab Ajeng bersemu merah. "Duh, kamu manis banget sih. Apa yang nggak nambah aku makin sayang? Kalau pagi ini cium dulu boleh nggak?" "Nggak mas, belum cuci muka. Sana jauhan, aku mau bangun." Jangankan menjauh, bergeser pun tidak. Pria itu malah mengikis jarak hingga keduanya sama-sama saling terdiam. Sesaat sebelum akhirnya Abi menyentuh bibirnya, mengekspresikan kerinduan yang selama ini merajai hatinya. Hingga pagi ini seakan membuncah tanpa penghalang apapun, membuatnya makin yakin dengan perasaan meluap rasa syukur dan bahagia. Keduanya memberi jarak, waktu rengekan balita masuk mengusik indera pendengarannya. Ajeng langsung menengok Ruby yang bahkan saat ini sudah terjaga sepenuhnya. Bocah lucu itu tiba-tiba langsung bangkit dan merusuh di tengah hingga membuat keduanya terdiam, lalu tertawa saling tatap. Intermezzo, duh anak papa pengertian banget sih. "Besok tidur sama oma ya, papa pengen pacaran," ujar pria itu jujur sekali sambil tersenyum. Ruby yang belum begitu ngeh dengan perkataan ayahnya, seakan tak peduli dan malah meminta dikelonin ibunya. "Bangun yuk, udah siang. Ruby mandi dulu biar wangi," ujar Ajeng menginterupsi, bangkit dari kasur lalu mengikat rambutnya.
Tidak ada pekerjaan yang signifikan, hanya makan, menemani Ruby main, dan mengemas barang yang hendak dibawa. Abi akan memboyong keluarga kecilnya balik ke Jakarta esok, mengingat pekerjaannya sudah menunggu. "Ini yang mau dibawa?" tanya Abi memastikan. Sesungguhnya berat buat Ajeng meninggalkan Hanan sendirian. Namun ia juga telah mengambil sebuah keputusan yang tentunya harus mengikuti Abi, suaminya tinggal. "Aku pasti akan sangat merindukan tempat ini." Ajeng terlihat sedih hingga Abi mendekat. Sejujurnya perempuan itu sedikit takut mengingat hal yang dulu, sepintas tentang karakter Abi yang sedikit banyak masih membekas di hati. Namun segera ia meyakinkan diri, apalagi melihat sifatnya yang sekarang jelas berbeda, lembut, perhatian, dan pastinya penyayang. "Apa yang membuatmu ragu, sayang? Katakan padaku, biar aku tahu. Atau kamu butuh sesuatu?" tanya Abi ikut sedih melihat wajah istrinya yang sendu. "Aku takut, Mas. Aku hanya takut tentang apa yang telah terjadi padaku dulu. Aku takut kamu," lirih Ajeng tertunduk dalam kebingungan. "Maafkan aku, sayang. Maaf telah membuat kenangan buruk dan ternyata sangat melukai dirimu. Maafkan aku yang pernah berbuat tidak adil padamu. Maaf untuk semua hal yang mungkin dengan sengaja mulut ini menyakiti dirimu. Maaf, jangan nangis. Janjiku padamu akan aku jaga selalu cinta kita, keluarga kita, dan membawamu bersama-sama bahagia." Abi membawa istrinya ke dalam pelukan, menenangkan. Netranya ikut berkaca-kaca sembari menggumamkan janji dalam hati kalau ia akan berusaha menyayangi dan memberikan cinta kasih sampai menua bersama. "Jangan nangis, hati aku sakit kalau lihat kamu gini. Biarlah kepiluan di antara kita berlalu. Kita harus menjemput kebahagiaan itu bersama," ucap Abi sembari menghapus air matanya dengan jemarinya.